Oke guys, balik lagi di channel Setir Kanan bareng sama gua Aditya Praputra, dan kali ini gue ditemenin sama Chris nih. ya, jadi ada Chris juga yang bakal bantuin gue nanti untuk nge-review mobil yang udah ada di belakang gue. Jadi ini menarik banget nih, ada mobil yang sangat istimewa yaitu Mercedes-Benz GLE 53 4MATIC Coupe tahun 2020. Jadi ini GLE 53 yang AMG. Tuh. Jadi bukan hanya sekedar trim AMG, tapi ini emang mobil yang dibuat mesinnya ini di-tuning sama divisi AMG di Mercedes-Benz. Jadi ini nggak main-main mobilnya nih Chris. Bener-bener istimewa banget gitu ya. Nah, kenapa juga gue ngajakin Chris untuk bantuin gue nge-review mobil ini? Karena seperti yang kita tahu, biasanya tuh mobil sport kan terkenal hanya bisa dirasakan sama pengemudinya aja, hanya performance-nya aja gitu yang bisa dinikmatin. Tapi berbeda halnya di mobil ini juga tetap mengedepankan yang namanya sisi kenyamanan bagi penumpangnya ya. Jadi gue minta tolong dia nanti untuk di review di baris keduanya ya. Oke. Gitu. Jadi gimana tentang spesifikasi lengkapnya? Karena gue bakal cobain langsung rasa berkendara dari mobil ini. Cuman sebelumnya gue akan mereview secara singkat dulu, sekedar first impression gue terhadap mobil ini. Jadi langsung aja simak ya, dan tonton videonya sampai habis. Oke, seperti yang tadi gue bilang, kalau misalkan kita sebelum nyobain driving experience-nya, gue pengen review secara singkat dulu first impression gue terhadap mobil ini gitu ya. Kita ngomongin tampilan luar atau eksteriornya terlebih dahulu gitu ya. Ini sebenarnya secara keseluruhan gitu ya, overall mobil ini sama persis modelnya dengan GLE 450 Coupe yang trim AMG yang pernah kita review sebelumnya gitu ya, yang warna hitam nih, linknya ada di atas ini. Kalian kalau belum nonton bisa langsung tonton aja di link di atas ini videonya. Jadi benar-benar secara keseluruhan semuanya sama, tidak ada beda dari bentuknya, dari model segala macamnya, semua sama. Tetapi yang membedakan adalah hal pertama yang kita bisa temuin yaitu dari grillnya. Dia benar-benar sebuah GLE 53 AMG. Jadi benar-benar emang sebuah mobil yang di-tuning sama AMG, sehingga yang membedakan adalah grill depannya. Dia terdapat grill yang sangat besar di sini, garis-garis seperti ini, dan terdapat logo besar emblem Mercedes-Benz yang sangatlah mewah, sangatlah besar, ditambah dengan yang membedakan lagi dengan GLE 450 Coupe yang sebelumnya kami review. Dia terdapat emblem AMG di sini yang emang menandakan mobil ini adalah sebuah AMG. Nah, kalau misalkan kita geser sedikit ke bagian samping, yang kita bisa lihat perbedaannya lagi adalah pada bagian sektor kaki-kakinya, yaitu velgnya. Velgnya kini menggunakan ring 20, dan dia benar-benar modelnya unik sekali gitu ya. Mungkin tidak terbiasa di mata-mata kita, tapi ini modelnya sangatlah sporty, sangatlah unik. Apalagi berukuran besar, yaitu ring 20 dan dibalut dengan ban 275 dengan tebal 50 ring 20 tadi. Jadi benar-benar sangat lebar, sangat napak di saat kita berakselerasi atau berada di kecepatan tinggi. Jadi benar-benar sangat nyaman. Nah, kalau misalkan kita ke bagian belakangnya, yang membedakan lagi dengan GLE 450 Coupe biasanya dengan GLE 53 ini, yaitu pada bagian sektor bumper belakangnya. Pertama, terdapat diffuser besar yang layaknya mobil balap, jadi memberikan aerodinamis atau efek downforce yang sangat baik ketika berakselerasi, plus terdapat 4 lubang knalpot yang sangat sporty, karena memang 4 buah knalpot ini ada emblem AMG-nya, serta suaranya sangatlah menggelegar, sangatlah sporty. Kalian bisa dengar sendiri suaranya seperti ini. Oke, sebelum kita masuk ke mobil ini, sambil jalan, sambil ngerasain driving experience-nya, gue pengen ngebahas dulu apa yang dibalik mesin ini, karena ini adalah sebuah hal yang sangat istimewa, dan inilah yang menjadi highlight dari mobil ini, yaitu pada sektor mesinnya gitu ya. Benar-benar luar biasa. Terlihat sangat full ruang mesinnya, dan mesinnya ini berkapasitas 3000 cc 6 silinder, dibekali sebuah turbo juga, sama persis dengan GLE 450 Coupe, cuman dia di-tuning ulang oleh AMG sehingga turbonya ini memiliki tenaga boost yang kita bisa rasakan di RPM rendah gitu, karena turbonya ini dikatakan sistemnya menggunakan sistem twin scroll. Jadi itulah yang membedakan apa yang ada di kap mesin ini dengan GLE 450 Coupe yang sebelumnya kita pernah review. Tenaganya juga jauh lebih meningkat. Nanti kita langsung cobain aja sambil jalan gitu ya. Karena memang
keistimewaannya itu pada performa mesinnya. Yuk, ikutin gue, kita langsung jalan aja. Nah, kita udah sambil jalan gitu ya. Jadi pembahasan pertama yang pengen gue bahas yaitu tentang karakter mesinnya atau performance dari mobil ini ya Chris ya. Karena emang yang menjadi poin utama dari mobil ini yang pengen kita bahas yaitu dari karakter mesinnya. Nah, ngomongin mesinnya karena tadi kan dibahas ya pada saat opening sekilas tentang kapasitas mesin mobil ini, yang dimana mobil ini tuh emang ada kemiripan dengan GLE 450 yang pernah kita review juga, yang coupe juga. Itu sama-sama memiliki kapasitas mesin 3000 cc, 6 silinder, segaris, dan dibekali sebuah turbo gitu ya. Ini sama, benar-benar sama persis, cuman emang tenaga maksimalnya tuh jauh di atas yang GLE 450. Ini keren banget. Gimana kalau kita langsung cobain aja, Chris? Gas lah. Kita langsung coba, bejek, kita rasain performa mesin dari mobil ini. Pegangan dong. Harus pegangan. Ini gue udah rubah ke mode Sport Plus. Oke. Kita matiin aja dulu ya kali AC-nya. Oke, biar makin... Traction control-nya juga gue matiin aja dulu. Oke. Semuanya udah mati. Mantap nih. Kita akan buktikan tenaga buasnya tadi yang 435 HP dan 520 Nm itu tadi. Kita coba dari berhenti aja ya. Boleh, biar makin pol. Ini gua rasa sih nggak akan ngespin ya, karena dia all-wheel drive gitu ya, sehingga tenaganya tuh bener-bener disalurkan ke 4 rodanya sama rata. Kita coba ya. 3, 2, 1. Wah, gila ngejambak. Wah. Itu suara berapa? Wah. Setiap perpindahan gigi ada suara brok. Brok itu yang benar-benar membuat pengemudinya itu terpacu adrenalinnya sehingga rasanya ingin selalu dibawa ngebut mobil ini, benar-benar luar biasa. Wah, enak sekali mobilnya. Gimana di belakang? Wah, langsung ngejambak terus dari tadi nih, nempel kepala. Tak 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 tak. Wah, itu benar-benar asik banget, benar-benar rasanya mobil ini sangat galak gitu. Dan akhirnya suara-suara itu tadi yang membuat orang-orang sekitar kita itu pasti akan melirik ke mobil ini. Wow. Kita aja di dalam yang udah kedap kabinnya kedengeran gimana yang di depan. Tetapi ya itu balik lagi, di saat kita ubah lagi ke mode comfort lagi, mobil ini langsung berubah auranya menjadi sosok mobil yang kalem. Iya, nggak kelihatan. Nggak kelihatan, dia seperti mempunyai dua kepribadian yang berbeda sehingga benar-benar bisa ganas nyaman, di saat untuk nyaman di perkotaan juga nyaman. Jadi wow, ini full package ya mobilnya. Wow, speechless saya. Iya, top banget. Juara. Oke, kita masuk ke poin kedua yang akan gue bahas, yaitu tentang kenyamanan dari mobil GLE 53 AMG ini. Jadi, kenapa gue bahas kenyamanannya gitu ya? Karena memang walaupun dia karakternya itu sangat sporty, sangat gahar gitu ya, ganas, tetapi Mercedes-Benz GLE 53 AMG ini tetap mengedepankan sisi kenyamanannya bagi pengemudi ataupun penumpangnya. Jadi, gue bakal bahas dulu. Dari bagian depan aja kita bisa merasakan kenyamanan yang sangat baik karena memang mobil ini itu udah mengadopsi suspensi udara alias air suspension. Jadi kita bisa adjust apa yang kita inginkan dari karakter suspensinya. Layaknya air suspension ya Chris, itu pasti akan empuk banget. Cuman kita bisa mengubahnya di saat kita mengganti mode berkendaranya. Jadi di saat pakai mode berkendara sport ataupun sport plus gitu ya, itu karakter suspensinya akan keras, akan kaku, akan stiff gitu ya. Layaknya shock breaker yang udah mati gitu, bener-bener sekeras itu. Tapi fungsi dari shock breaker yang keras di saat Sport Plus atau mode berkendara yang Sport Plus itu akan meminimalisir namanya limbung di saat berakselerasi tinggi gitu. Jadi akan jauh lebih aman lagi di saat kita mengemudi berada di kecepatan tinggi. Nah, ngomongin masalah handlingnya sendiri, ini gue agak coba zigzag dikit ya Chris ya. Boleh. Ini, ya, bisa dilihat sendiri ya. Betapa presisinya mobil ini dengan karakter setirnya yang ringan di saat berada di kecepatan rendah. Tetapi secara otomatis setirnya akan memberikan feedback yang berat ketika kita berada di kecepatan tinggi. Jadi benar-benar
ini juara banget untuk masalah kenyamanan dan karakter handling ataupun karakter dari mobil ini gitu untuk masalah bantingannya. Ini enak banget. Nah, bagian penumpangnya sendiri nih, itu gimana, Chris? Nah, tadi kan sempat dizigzagin juga sama lu. Di belakang tuh nggak mual gitu, kayak masih oke bantingannya. Terus juga dia posisi duduknya nih masih lega untuk ini ruang Headroom. kepala Yes. dan ruang kaki masih ada masing-masing sejengkal. Masih lega ya, Lega benar-benar. banget. Terus dia juga udah ada armrest kiri kanan. Ya, Kita buat duduk, taruh tangan, wah nyaman banget. ya. Terlebih lagi dia bahannya nih udah kulit dan ada napasnya nih. Iya, benar-benar. Wah, Jadi ada perpaduan nggak cuma kulit tapi ada bahan sweatnya, blue iya, betul, ya. betul. Iya. Jadi lembut. Enak banget di belakang juga masih oke. Iya. Nah, benar itu gue setuju banget karena emang kenyamanan ini ditambah lagi dengan penggunaan bahan yang berkualitas dan memiliki durabilitas yang sangat baik, yaitu kulit bludru maksud gue gitu ya. Itu yang benar-benar sangat sangat baik, sangat mewah kualitas ya, benar. Dan ditambah ini, kalau di kursi depan ya khususnya, itu joknya kan dia udah modelnya ada kayak semi bucket gini ya. Jadi ada bagian penopang kiri kanannya ini yang benar-benar bisa menyesuaikan dengan postur tubuh kita, bisa dilebarkan atau dikecilkan. Itu benar-benar nyaman banget jadinya. Dipeluk ya dari belakang. Berasa dipeluk gitu. Jadi pada saat kita lagi manuver segala macam, kita nggak akan kegoyang kanan kiri. Jadi benar-benar dipeluk. Nyaman, juara banget untuk kenyamanannya ya. Layaknya Mercedes-Benz lainnya, cuman ini lebih nyaman lagi ya. Namanya aja GLE, dia basisnya dari E-Class, dan kita tahu E-Class itu mobil bos-bos gitu ya, yang emang dibuat untuk kenyamanan. Oke guys, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu yang ketiga gitu ya. Nah, poin berikutnya yang pengen gue bahas adalah dari segi kepraktisannya. Seperti yang tadi gue bilang di opening, kalau misalkan yang membedakan antara mobil-mobil sport lainnya gitu ya di mobil ini, biasanya mobil-mobil itu, khususnya mobil sport gitu ya, itu untuk kepraktisannya pasti akan minim sekali di dalam mobilnya. Tetapi berbeda halnya dengan mobil GLE 53 AMG 4MATIC Coupe ini. Kita bisa menemukan banyaknya sekali laci penyimpanan, lalu kepraktisan lainnya dari baris pertama hingga baris kedua. Gue ngomongin secara singkat aja, dari baris pertama aja kita bisa menemukan yang namanya satu buah cup holder di door trim sebelah kanan, terus ada cup holder lagi di door trim sebelah kiri, ditambah 2 cup holder di konsol tengahnya ini. Plus, kerennya adalah 2 cup holder di konsol tengah ini, kita bisa menemukan yang namanya fitur penghangat dan pendingin untuk minuman yang ditaruh di cup holder yang ada di konsol tengah ini. Jadi benar-benar sangat canggih sekali dan pastinya akan keren banget dan memberikan poin plus tersendiri bagi mobil ini. Terus kita juga bisa menemukan lagi laci penyimpanan yang bisa terbilang besar, yaitu glove box yang ada di depan kursi atau bagian depan penumpang depan gitu ya. Itu kita bisa menemukan glove box yang cukup besar. Lalu ditambah kita bisa menambah lagi ruang penyimpanan kita yang ada di bagian konsol tengah sini. Jadi kita bisa membuka laci penyimpanan di bagian tengah sini. Walaupun memang tidak terlalu besar hitungannya gitu ya, tetapi dalam gitu. Jadi laci penyimpanannya dalam sehingga kita bisa menyimpan barang-barang seperti handphone ataupun dompet. Jadi untuk segi kepraktisan mobil ini sangat mendukung banget, khusus untuk di baris pertamanya. Nah, di baris keduanya ini biar langsung si Chris aja yang jelasin. Gimana Chris, kalau menurut lu sendiri kepraktisan baris keduanya gimana? Segi kepraktisan ya. Di sini tentu saja udah ada armrest ya, dilengkapi dengan 2 buah cup holder nih. Di sini udah ada 2, dan di door trim kiri kanan ada lagi sebuah cup holder masing-masing yang ukurannya tuh gede banget. Bener-bener gede banget ya. Jadi mau kayaknya termos yang lumayan tuh masih masuk nih di sini. Jadi terus apa lagi yang lu temuin di belakang? Di sini ada net nih buat kita selip-selipin dokumen. Di jok kiri kanan. Terus juga ada hook nih di pilar B. Dan jadi bisa gantung-gantung ya? Ada lagi di atas nih. Nih tersembunyi, bisa dilipat rapi.
nih. Oke. Jadi banyak untuk gantung-gantung barang, jadi praktis. Oke. Jadi kalau gue simpulin ya, dengan banyaknya sekali kepraktisan di mobil SUV sport yang terkenal dengan keganasan performance-nya yang tadi udah kita coba, mobil ini bisa disimpulkan tetap enak untuk digunakan sehari-hari. Bener nggak, Chris? Lu setuju nggak tentang hal itu? Jadi mau ngebut hayu, mau bareng keluarga juga hayu. Benar, gitu kan? setuju, benar-benar. Itulah yang menyebabkan mobil ini bisa dikatakan sebagai mobil SUV sport yang bisa digunakan untuk sehari-hari dan emang nyaman untuk sendiri ataupun ramean. Betul. Nah, sekarang kita lanjutin ngomong fitur-fitur yang hadir atau yang diberikan Mercedes-Benz terhadap mobil GLE 53 AMG ini. Ini nggak kalah menarik untuk dibahas karena emang banyak banget fitur-fitur yang kita bisa temuin di mobil ini. Kita ngomongin dari fitur-fitur yang gua temuin di depan dulu gitu ya, baru nanti kita ngomongin bagian belakang yang sama Chris yang jelasin gitu ya. Oke. Nah, di bagian depan sendiri, di sini kita bisa menemukan namanya fitur yang sudah terbenam di semua Mercedes saat ini gitu ya, yaitu MBUX atau Mercedes-Benz User Experience. Jadi kita bisa memerintahkan apapun yang kita inginkan hanya dengan perintah suara. Jadi kasarnya gitu ya, kita mendapatkan asisten pribadi di saat kita memiliki mobil ini. Nah, fitur unggulan lainnya yang kita bisa temuin adalah seperti biasa, Mercedes-Benz ini juga sudah disematkan yang namanya fitur parkir otomatis. Jadi benar-benar kita bisa parkir di mall dimanapun, baik parkir mundur, parkir maju, ataupun parkir paralel. Ini kita bisa diparkirin otomatis, lepas setir, nggak perlu ngegas, nggak perlu ngerem, nggak perlu pindahin persneling gigi. Dia langsung menjalankannya sendiri dan hasilnya sempurna. Dan hal ketiga, sebenarnya banyak banget yang pengen gue bahas dari fitur-fitur ini, cuman gue menyebutkan 3 aja yang menjadi highlight atau fitur unggulan dari mobil ini gitu ya. Fitur unggulan terakhir dari mobil ini yaitu kursi pijat. Jadi kalau kalian lihat dari tadi, gue itu lagi dipijat sama kursi yang ada di bangku pengemudinya ini, Chris. Enak banget ya. Enak banget. Jadi bener-bener apa ya, di saat kita berpergian jauh atau sedang berada di kemacetan ibu kota gitu yang sering kita temukan, kita nggak perlu khawatir kecapean karena kita bisa menemukan yang namanya fitur kursi pijat di baris pertamanya, baik di kursi pengemudi ataupun penumpang baris pertama. Jadi banyak sekali fitur-fitur yang kita bisa temuin di sini. Fitur si pijatnya itu nggak cuma satu pilihan, tapi banyak sekali pilihan pijat atau model-model pijatan yang beragam. Ini keren banget, bener-bener apa ya, memberikan kenyamanan yang lebih baik lagi di mobil ini. Nah, fitur yang lainnya lu bisa temuin apa, Chris, di belakang? Nah, di belakang ini ambient light-nya masih nyambung sampai belakang. Yes. Jadi tadi lu ganti Keren ya warna, ambient light-nya. nyambung nih sampai belakang. Terus? Dia ada dual zone, AC-nya di belakang juga. Oh benar, ngomongin AC, dual zone di belakang dan dual zone di depan. Jadi totalnya ada 4 zona untuk pengaturan AC di mobil ini. Lengkap sama pengaturan arah semburnya nih di belakang juga. Ya, betul. Terus dia ada 2 buah slot USB Type-C. Oke. Lengkap dengan untuk menaruh HP nih di sini. Iya, betul, Jadi betul. rapi. Betul, itu juga benar. Kita juga bisa nemuin Type-C juga di sini. Dan kita bisa langsung mengkoneksikan gadget kita atau smartphone kita ke layar instrumennya. Karena memang ini juga udah ada fitur yang namanya Apple CarPlay ataupun Android Auto, Chris. Oke. Jadi benar-benar udah sangat canggih lah dari fitur-fiturnya. Nah, jadi itu tadi beberapa highlight tentang fitur-fitur yang menjadi keunggulan yang paling menarik dari mobil ini. Cuman untuk fitur-fitur lainnya, contohnya fitur keamanannya, itu juga udah banyak banget selayaknya seperti Mercedes-Benz lainnya. Mulai dari ABS, EBD, beberapa titik airbag dari depan hingga belakang, lalu ada lane keeping assist, ada blind spot monitor, terus ada kamera 360, dan fitur-fitur keamanan lainnya yang udah kita bisa temuin di mobil ini. Aduh, luar biasa menyenangkan bawa mobil ini ya, Chris ya. Gokil. Gimana menurut lo? Gokil banget. Ada monster nih di dalam. Ada monster. Benar, ini yang benar-benar membuat mobil ini menjadi mobil yang sangatlah istimewa. Benar-benar ada monster yang sangat galak dan luar biasa. Tadi ya kita udah cobain semuanya di mobil ini ya, Chris ya. Bener. Baik dari gue yang nyetir dan Chris dari sisi penumpangnya. Di belakang. Luar biasa. Nah, sebagai informasi tambahan aja, mobil ini itu dihargai
2,4 miliar off the road, yang artinya on the roadnya itu di kisaran 2,6 bahkan bisa menyentuh di angka 2,7 miliar rupiah on the road Jakarta. Jadi gua rasa sih dengan harga yang setinggi itu, tapi setimpal dengan apa yang kita dapatkan untuk di mobil ini ya. Bener. Jadi benar-benar sama-sama mendapatkan keuntungan gitu. Jadi tidak menjadi harga yang dikatakan mahal ya relatif, cuman terbayar lah dengan harga yang setinggi itu dan apa yang kita dapatkan di mobil ini ya, Chris. Puas lah. Benar-benar puas, benar. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini mengenai driving experience GLE 53 AMG 4MATIC Coupe tahun 2020 ini, nama yang sangat panjang. Jadi cukup sekian, cukup dari gua dan dari Chris. Betul, sudah selesai. Kita pamit undur diri, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, serta ikutin Instagram kita di @setir.kanan, biar kita juga semakin semangat bikin konten berikutnya dan kalian juga nggak ketinggalan dengan video-video kita yang berikutnya gitu ya. Betul. So, gua Aditya Pranaputra pamit undur diri dan Gua Krisnadi. see you on the next video. Bye-bye!